Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في الله إلى يوم الدين وبعد. وقال الله تعالى في كتاب الكريم:
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raqiyat فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات قال صلى الله عليه وسلم سكي عبدا أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له إلى آية. Masyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kaum mukmin yang berjuang hingga akhir zaman. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah insyaallah kita akan dipertemukan bersama para nabi, para siddiqun, para syuhada insyaallah di dalam surganya kelak. Adik-adik jangan berbicara sendiri. Itu yang berbicara adik-adik. Jangan berbicara sendiri. Karena di dalam sholat Jumat, ketika kita berbicara satu dengan yang lainnya itu akan membatalkan ibadah Jumat kita. Ini berlaku juga untuk semua yang hadir di dalam sholat Jumat. Karena Jumat ini waktunya singkat, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk mendengarkan wasiat-wasiat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita senantiasa mendengarkan, senantiasa kita merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk melakukan ibadah saum Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ketika kata takwa ini disebutkan, sesungguhnya kita telah melalui banyak sekali Ramadan di dalam kehidupan kita. Kita telah memasuki Ramadan sekian waktunya, sehingga kita bertanya-tanya di dalam hati kita, apakah kita dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takwa? Sakiyun abdun udraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarulah. Dikatakan di dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu an, sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah menaiki mimbar. Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah mengatakan amin. Yang pertama, ketika Rasulullah mengatakan amin, sesungguhnya malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain Rasulullah mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya Allah akan mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya, dosa yang pernah dia lakukan
semasa hidupnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita mendapati bahwasanya Ramadan ini adalah bukan Ramadan yang pertama, tetapi bisa jadi dia adalah Ramadan yang terakhir. Ketika kita sudah menjalani panjangnya kehidupan ini, kemudian kita mendapati bahwasanya takwa belum saja menempel di dalam hati kita, di dalam perilaku kita, di dalam keseharian kita, harusnya kita bertanya sampai kapan takwa ini tidak hadir di dalam diri kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika kita mendapati takwa ini menjadi barometer di dalam puasa kita, sesungguhnya kita berharap bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kita. Ramadan ini adalah Ramadan yang paling baik yang pernah kita lakukan. Sehingga pada saat persiapannya kita melakukan persiapan yang terbaik. Para tabi'in mengatakan di dalam takwa ini, at-taqwa hiya an ta'allamu bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaban minallah. Takwa adalah mengerjakan ketaatan di atas cahaya Allah, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahayanya kepada kita. Cahaya yang menunjuki orang-orang yang beriman, cahaya yang menunjuki orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang senantiasa menghidupkan hatinya sehingga dia cepat sekali mengijabah apa yang Allah perintahkan kepadanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa juga di setiap Jumat kita juga diingatkan dengan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Takwa ini senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Takwa ini dia selalu menyertai dari kita lahir dan sampai kita akan dijemput oleh malaikat dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di ayat 102 surat Al-Imran ini Allah mengatakan di akhir ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali berada di dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menginginkan, Allah menginginkan kita agar berada di dalam keadaan takwa sebelum kita mati? Berarti kita mendapati ada juga orang yang tidak berada di dalam keadaan takwa. Lalu mengapa Allah menginginkan kita menjadikan takwa? Karena takwa ini juga menginginkan bahwasanya semua kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika hari akhir menjadi patokan di dalam kehidupan kita, kematian kita, sesungguhnya kita tidak tahu apakah besok ini adalah hari kematian kita ataupun sesaat setelah kita sholat ini adalah hari kematian kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di ayat lain Allah juga mengatakan tentang takwa di surat Al-Ahzab di ayat ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu
faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah perkataan yang benar. Ketika Allah mengatakan takwa, sesungguhnya dia akan dilanjutkan dengan melakukan perkataan yang benar. Perkataan yang menjadi tonggak di dalam kehidupannya, dia membenarkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ketika dia lahir, kemudian dikatakan, sesungguhnya Tuhanku ini adalah Allah. Kemudian dia menjawab, qalu syahidna, bala qalu syahidna. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala dan persaksikanlah. Ketika dia mengucapkan perkataan yang benar, sesungguhnya dia telah membenarkan apa yang diucapkan di dalam salatnya ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Sehingga dia ada di dalam hatinya ketakutan ketika mendapati kesempitan. Sehingga tidak ada di dalam hatinya rasa sempit jiwanya manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah dia mengambil cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Yang kedua, selain dia mengucapkan perkataan yang benar, Allah juga akan memperbaiki amal-amal. Apa yang kita lakukan di dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala bisa jadi sudah sempurna atau pertengahan atau bisa jadi kurang. Tetapi manakala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu bertakwa, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan amal-amal. Bagaimana tidak? Ketika seseorang mengatakan, ketika Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia akan memberikan jalan keluar baginya. Jalan keluar dari apa? Allah tidak menyebutkan secara spesifik. Tetapi siapa yang tidak memiliki persoalan di dalam hidup ini? Siapa yang tidak memiliki kesulitan-kesulitan di dalam menjalani kehidupan ini? Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya jalan keluar akan Allah berikan ketika kita menjadikan takwa ini menjadi barometer di dalam kehidupan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita ingat bagaimana kisah Ibunda Maryam alaihissalam ketika beliau dituduh oleh orang-orang di sekelilingnya, di kampungnya, bahwasanya dia melakukan perbuatan yang tidak seperti dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Mendapati Isa bin Maryam lahir dari rahim seorang Maryam. Maryam yang tidak memiliki seorang suami. Sehingga dikatakan Isa tidak memiliki seorang ayah. Tetapi hal seperti ini langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluarnya adalah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa bisa berbicara pada saat itu dan menjelaskan. Kemudian pada saat Maryam tidak memiliki apa-apa dalam keadaan lemah dan dia hanya bersandar pada pohon korma dan dia memegang pangkal kurma, bukan batangnya, pangkal kurma bawahnya dan dia mencoba menggoyang-goyangkan.
Apakah bergerak? Tidak. Tetapi Allah memberikan hasilnya dengan menggugurkan kurma yang ada di atasnya dan memberikan makanan kepada Maryam. Inilah contoh di dalam Al-Quran bagaimana Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi la yaumil din wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara perkataan tabi'in lainnya tentang takwa adalah wa an tahtaniba ma'siyatallahi ala nuri minallahi takhafu iqaballah. Menjauhi kemaksiatan atas cahaya dari Allah karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Poin lainnya dari bertakwa, selain kita melakukan perkataan yang benar, kemudian Allah yang akan menyempurnakan amal-amal kita. Kemudian Allah juga akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga adalah kita menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan inilah sebenarnya yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat ini harusnya kita melihat dari diri kita. Mata ada maksiatnya, telinga ada maksiatnya, tangan ada maksiatnya, kaki ada maksiatnya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban di yaumil akhir. Semua masing-masing berbicara, bukan mulut kita lagi yang berbicara. Dan pada saat itulah tidak ada lagi penolong sekalipun kecuali amal-amal kita, kecuali ketakwaan di dalam diri kita. Masyarul muslimin jamaah rahmatullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemaksiatan dan diberikan kekuatan agar kita dapat melakukan apa yang hak adalah yang hak dan yang batil adalah yang batil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.